Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah kita bersua kembali di episode yang ke-13, di mana pagi ini saya, Farlan Ismail, pengawas SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, akan mengadakan wawancara eksklusif kembali bersama kepala sekolah salah satu binaan saya, yaitu SMP Al-Ittihad Camplong. Pada saat ini saya berada di ruang kerja kepala sekolah untuk melaksanakan tanya jawab seputar kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah, yang mana dalam bincang-bincang ini bertajuk pra-observasi. Hadir bersama saya Kepala Sekolah SMP Al-Ittihad Camplong, yaitu Bapak Mudhar SPD. Assalamualaikum Pak Mudhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya saya ucapkan kepada Pak Mudhar di pagi ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari semua elemen, dari semua unsur, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Kalau boleh kita mulai, Pak Mudhar. Siap, Bapak. Terima kasih waktunya. Kegiatan praobservasi ini nantinya akan mendukung kegiatan observasi berupa paparan atau presentasi kepala sekolah kepada semua audien. Dan tentunya pemilihan RHK akan menunjang terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian program sekolah. Baik, kita mulai sekarang. Siap. Pertanyaan pertama, Pak Mudhar. Nanti Pak Mudhar perlu bisa menyampaikan RHK apa yang telah dipilih, kemudian apa yang melatar belakangi atau yang menjadikan alasan Pak Mudhar memilih RHK ini. Kalaupun boleh ditambahkan nanti, apa sih maksud dan tujuan dari pemilihan RHK ini? Monggo disilakan Pak Mudhar. Ya, baik, terima kasih Pak Farlan atas kesempatan yang diberikan, bahwa RHK yang kami pilih di periode kedua ini adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, ini sasarannya nanti adalah bagaimana guru di kelas itu melakukan pembelajaran yang lebih berkualitas. Itu dilatar belakangi satu, bahwa setiap lembaga pendidikan yang akan menunjukkan bahwa kualitas itu seperti apa, itu sangat ditentukan dari kegiatan di dalam kelas. Tentu saya setelah bersama tim, bersama kurikulum itu mencoba melihat, mencoba membaca dan mengevaluasi, yang rujukannya itu adalah rapor pendidikan. Sehingga RHK yang kami pilih di periode kedua ini adalah peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, itu tadi beberapa latar belakang, karena segala sesuatu yang menjadi tolak ukur ketika kualitas pembelajarannya nanti berkualitas pembelajarannya, maka akan berkualitas pula outputnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mudhar. Tentunya untuk mengukur indikator kualitas pembelajaran itu bagus, bernilai baik, tentunya ditampilkan juga kesediaan siswa, kesenangan siswa berada di kelas bersama dewan guru yang mengajar, di mana tidak ada nuansa siswa berada di dalam kelas dalam keadaan termenung, takut, atau bahkan tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira apa langkah yang akan diambil Pak Mudhar sebagai kepala sekolah dan atau telah dipilih untuk mendukung keterlaksanaan dan ketercapaian RHK yang dipilih? Baik, Pak, karena ini satu rangkaian ya, Pak, yang Ya. harus menjadi satu kesatuan.
Dari tadi kami sebelumnya di awal sudah melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi sesuai dengan rapot pendidikan yang ada. Maka setelah itu kami menentukan RHK itu, kemudian kami itu menentukan kira-kira maksud dan tujuannya kemana. Lalu nanti sasarannya atau hal-hal yang harus kami lakukan itu apa saja. Sesuai dengan maksud dan tujuan kami, sesuai dengan RHK yang telah kami tentukan, tentu nanti ada peningkatan kualitas. Maksud dan tujuannya adalah ada peningkatan kualitas yang bisa diukur, bisa dipantau, bisa dievaluasi seiring dengan perkembangan zaman dari periode sebelumnya kepada periode berikutnya. Sehingga nanti kualitas pembelajaran itu benar-benar bisa kami pantau, benar-benar bisa kami evaluasi dengan langkah-langkah yang telah kami tentukan. Misalnya agar kegiatan ini berjalan secara terorganisasi, maka kami menetapkan misalnya apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru misalnya dalam pengelolaan kelasnya. Apa saja juga misalnya hal-hal yang mendukung dalam terciptanya kualitas, dalam terciptanya interaksi antara guru dengan murid pada saat pembelajaran itu berlangsung. Itu mungkin Pak ada hal Oke. yang bisa disampaikan. Oke. Yang jelas Pak Muther telah melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan agar RHK yang dipilih betul-betul bisa berjalan sesuai dengan harapan. Memang sangat antusias sekali semua sekolah manakala sudah bicara dengan kualitas pembelajaran. Karena keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan menentukan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Sehingga pada akhirnya daya serap yang bisa dicapai oleh peserta didik bisa secara otomatis terjawab di saat guru melaksanakan asesmen. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Muther. Ya. Kira-kira sumber daya dan daya dukung apa yang betul-betul diharapkan Pak Muther dalam memilih RHK ini betul-betul nantinya berjalan sesuai rencana yang diinginkan? Monggo Pak Muther. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk sumber daya itu kami punya tenaga pendidik yang kurang lebih berjumlah 28. Nah, itu semua linier dengan mata pembelajaran yang ada di kurikulum kami. Ada dua yang belum karena memang spesifikasi jurusannya belum ada, yaitu pengajar bahasa Madura. Sampai saat ini belum ada yang jurusan bahasa Madura. Tetapi tentu hal itu kami pilih itu berdasarkan mereka ketika di bangku kuliah pernah mendapatkan materi atau mata kuliah meskipun minor itu berbahasa Madura. Nah, untuk yang lain, mata pelajaran yang lain, itu kami petakan, kami berupaya semaksimal mungkin memang linier. Jadi, guru bahasa Indonesianya itu jurusan bahasa Indonesianya. Guru IPA seperti itu. Itu pertama sumber dayanya. Kemudian yang kedua, hal yang sudah kami lakukan, satu di antaranya kami sudah melakukan beberapa kali pelatihan pembekalan terhadap guru-guru untuk meningkatkan kualitas itu. Karena bagaimanapun sumber daya itu Pak tidak boleh berhenti, terus harus diupdate, terus harus diperbarui. Sehingga seiring perkembangan zaman guru itu bisa menyesuaikan dengan masanya gitu. Itu hal-hal yang menjadi daya dukung kami. Kemudian sisi lain ada sisi sarana dan prasarana yang terus juga kami kembangkan berdasarkan tuntutan zaman. Beberapa tahun terakhir ini kami mencoba melengkapi sarana dan prasarana di kelas, baik yang utamanya karena zaman sekarang itu sudah basisnya IT, maka kami lengkapi itu. Kami mengadakan tidak lagi bentuknya proyektor, tetapi
proyektor pintar yang kami coba rilis bersama teman-teman, coba kami adakan untuk memudahkan guru-guru dalam proses pembelajarannya menyediakan media-media pembelajaran itu. Ya, diklat yang telah kami gelar untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran itu ada media pembelajaran, baik itu manual ataupun yang berbasis IT, Pak. Yang berbasis IT kemarin kami undang pemateri, narasumber yang kompeten di bidang itu. Teman-teman sudah mendapat pelatihan Canva dan Quizzes. Nah, itu sepertinya media pembelajaran yang sedang marak dibicarakan di dunia pendidikan. Itu hal-hal yang menjadi sumber daya dan daya dukung kami dalam rangka merealisasikan meningkatnya kualitas praktik pembelajaran kami di kelas. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muther. Kalau boleh saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Muther tadi, bahwa sekolah yang dalam hal ini di bawah naungan langsung Pak Muther sudah berusaha untuk memberikan fasilitas pendukung, termasuk juga kelengkapan media IT di setiap kelas. Kemudian ada prasarana sekolah pendukung lainnya. Tentunya ini akan berdampak ke pelaksanaan pembelajaran, di mana guru dapat mengembangkan kemampuannya dengan model pembelajaran menggunakan IT. Dan ini diharapkan juga motivasi dan minat belajar siswa akan tumbuh dengan mengalir laksana air turun dari hulu ke hilir. Baik pemirsa, tentunya dalam kegiatan ini nantinya Pak Muther akan memiliki sesuatu harapan dan cita-cita setelah kegiatan ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi, yang pada akhirnya akan bermuara pada tujuan dan harapan atau cita-cita yang diinginkan. Kira-kira ini Pak Muther, setelah rangkaian kegiatan ini terlaksana, apa keinginan dan cita-cita yang muncul di benak Pak Muther dalam kegiatan yang Pak Muther pilih di RHK ini? Monggo. Sebagai bentuk harapan atau hasil akhir yang ingin kami capai, pertama tentu adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Karena sepintar apapun, bila karakter itu tidak ada, maka ya sudah, pengetahuan itu tidak akan berkembang, akan berhenti di situ. Tetapi kalau misalnya pada saat ini anak itu belum paham, lalu secara karakter dia punya keinginan belajar sesuatu yang dia tidak pahami. Nah, ini kaitan dengan karakter tadi. Dia akan bisa mencari sumber-sumber ilmu itu kalaupun di luar pendidikan. Sehingga cita-cita pertama, hal yang harus kami tanamkan dari pembelajaran itu adalah pembentukan karakter positif. Minat terhadap ilmu pengetahuan agar selalu mereka cari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pembentukan karakter, minat untuk belajar, bahwa manusia itu belajarnya adalah sepanjang hayat. Ujung dari itu harapannya adalah siswa dapat berprestasi, baik secara akademik ataupun secara non-akademik. Sisi lain misalnya bisa kita pantau dari waktu ke waktu, yang bentuknya akademik misalnya dari nilai raport. Yang bentuknya non-akademik misalnya mereka punya skill apa, mereka punya kemampuan apa, punya keterampilan apa. Nah, itu hal yang menjadi cita-cita kami. Kemudian selain itu ada hal juga yang kami harapkan, bentuknya adalah keterampilan guru-guru dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Jadi tujuan kami sederhana, Pak, tetapi insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang bagi peserta didik itu. Karena itu tadi, kualitas pembelajaran yang bermakna, yang senantiasa guru misalnya lakukan di kelas, itu akan menciptakan minat-minat pembelajaran kalaupun mereka sudah
tidak di dalam kelas. Nah, itu hal yang menjadi harapan kami, Pak. Sehingga tadi serangkaian daya dukung, kemudian serangkaian upgrade sumber daya manusia itu, pelatihan-pelatihan, workshop, lokakarya dan lain sebagainya telah kami lakukan. Tujuan akhirnya itu nanti menciptakan siswa yang berkarakter. Pentingnya sebuah pengetahuan, walaupun saat ini belum utuh mendapatkan pengetahuan itu. Lalu yang kedua, meningkatkan prestasi mereka, skill baik akademik dan non-akademik. Kemudian pembelajaran bermakna itu menjadi sesuatu yang selalu dibutuhkan. Sehingga anak itu belajarnya enjoy, karena belajar A, oh fungsinya dalam kehidupan saya seperti ini. Belajar B, mata pelajaran tertentu, efeknya benar-benar dirasakan oleh mereka. Sehingga mereka antusiasme, punya rasa tadi yang disampaikan Pak Farlan, tidak hanya termenung, hanya datang ke kelas, mereka belajar dengan suasana gembira karena kualitas pembelajarannya adalah pembelajaran yang bermakna seperti itu. Oke, sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Mother sehubungan dengan pemilihan RHK pada periode 2 ini. Kesimpulannya pemirsa, tidak ada kata berhenti dalam urusan mencari ilmu. Tidak ada kata menyerah dalam urusan memberikan kebaikan kepada siswa kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk mengajak semua elemen siswa untuk belajar, dan belajar, yang pada akhirnya semua siswa yang ada di sekolah kita betul-betul memiliki karakter yang hebat, memiliki prestasi yang hebat, baik di akademik maupun non-akademik. Sehingga bisa disimpulkan kita semua adalah pelayan bagi siswa. Berupayalah untuk menjadi pelayan terbaik bagi semua siswa kita. Disitulah tentunya kata kunci dalam dunia pendidikan. Akhirnya saya sebagai presenter mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya Pak Muhtar. Mudah-mudahan ke depan SMP Islam Al-Ittihad Camplong betul-betul menjadi sekolah yang bisa bersaing dalam hal prestasi dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sampang. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.